Halo, ketemu lagi dengan saya Kusindarto di acara Kota Seni Kita. Di hadapan saya kali ini, saya gelaran, gelaran menggelar beberapa contoh. Saya kira bukan contoh apa, contoh artefak ya, artefak penting yang kita bisa berbicara lebih jauh dari soal rupa ini menjadi persoalan-persoalan yang punya makna jauh lebih konkret, lebih kompleks, lebih filosofis dan yang lain. Eh, Makanya saya mengundang seorang narasumber yang cukup relevan, yang punya kompetensi untuk bicara soal ini, yaitu Mbak Elo Setiawardani. Matur Halo nuwun Mbak Elo, Mas Gas. Halo juga Mas Gas. sehat? Sehat, Apa kabar? alhamdulillah. Pangestunipun. Mbak Elo nanti akan bisa menjelaskan siapa beliau, tetapi saya ingin mengawali dengan pertanyaan yang mendasar. Batik di Jogja, Nggih. ini apa yang bisa dijelaskan dengan konteksnya kebudayaan kira-kira? Wah, pertanyaan langsung abot ya. Langsung abot, langsung semaput. Nggih, matur nuwun. Jadi sebenarnya Mas Gas, sebelumnya matur nuwun, terima kasih. Perkenalkan saya Elo. Saya biasa mungkin kawan lawasan menemui saya di Instagram @lawasan_batik_official. Jadi kami memang biasa membahas tentang batik-batik yang bersumber dari batik kuno hingga ke batik yang kontemporer. Tapi kemudian yang menurut saya pagi ini yang menarik ketika Mas Kus mengundang saya seperti yang tadi saya sampaikan adalah ketika saya biasa memahami Mas Kus itu kan banyak mereview karya-karya seni. Kawan-kawan yang kebanyakan mungkin di seni rupanya itu seni murni lebih ke lukis, kemudian katakanlah patung, keramik dan sebagainya. Tetapi pagi ini terima kasih dan mungkin kawan lawasan semua juga kita turut bergembira. Ternyata batik itu sudah dilirik sama Mas Kus gitu. Relevansinya batik Jogja dengan budaya Indonesia pastinya ya sungguh sangat besar, karena kalau kita melihat atau kita memahami sejarah ya batik itu gurunya itu ya Kerajaan Mataram Islam, dan itu ada di Keraton Jogja, kemudian juga ada di Keraton Solo juga, kemudian kadipatennya ada di Pakualam dan di Mangkunegaran. Jadi kalau ditanya bagaimana Jogja kontribusinya terhadap batik ya sangat besar. Jogja itu sumbernya, Jogja itu gurunya untuk masalah perbatikan baik secara estetika maupun filosofi, kurang lebih. Ya, saya harus menginformasikan ke pemirsa bahwa Mbak Elo ini sebetulnya punya garis keturunan yang cukup relevan untuk bicara batik karena beliau adalah terutama suaminya ya keturunan dari seorang pengusaha batik. Haji Bilal ya, yang itu berjaya tahun berapa itu? Abad 19 ya. Saya hanya putra mantu. Jadi ya. kami mempelajari beberapa dokumentasi dan terus terang aja juga kenapa mungkin kawan lawasan juga atau teman-teman semua yang biasa nonton podcast ini, kenapa batiknya Haji Bilal baru beberapa bulan atau tahun ini aja kami ekspos. Sejujurnya karena secara internal di keluarga pun juga kami baru menyadari dan baru memahami bahwa oh ini keren nih. Maksudnya ini bisa saya secara pribadi merasa ini cukup bisa memberi kontribusi untuk kebudayaan khususnya batik, karena di situ banyak yang bisa kita bahas. Jadi pengusaha batik namanya Haji Bilal Atmoyono itu usahanya sejak 1920. Jadi ketika kami membuat film sebelum Indonesia dokumenternya, merdeka ya. jadi ketika kami pandemi nggak bisa kemana-mana, ada kemudian waktu, oh ternyata saya cukup punya banyak waktu melihat dokumentasi, melihat karya-karya batiknya, dan kemudian memang kebetulan waktu itu dari keluarga kami juga ada menerbitkan buku Haji Bilal Raja Batik Yogyakarta. Di situ tidak hanya sebenarnya seputar batik, tetapi urusan batik untuk Republik, kemudian korelasinya batik karena Haji Bilal itu ada dan tumbuh di daerah sekitar Kauman, ternyata mempunyai korelasi yang cukup erat dengan pergerakan Muhammadiyah. Itu bisa kemana-mana ya. Lahirnya Muhammadiyah juga
ketika Haji Bilal masih berjaya itu ya. Haji Bilal mempunyai cukup kedekatan dengan organisasi ini, dengan pendirinya juga ya, dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan di beberapa dokumentasi kami melihat data-data wakaf atau partisipasi beliau sebagai katakanlah waktu dulu kan namanya juragan batiknya, juragan batik terhadap pergerakan. Haji Bilal itu konglomerat di Jogja lah ya katakanlah gitu. Saya yang mengatakan itu media. Jadi saya memahaminya itu sebagai ini bisa jadi bahan kita literasi seputar batik, memahami bagaimana budaya itu tumbuh yang di keraton ya keren, pasti kita nggak banyak tanya lagi. Tetapi kemudian ada juga di balik keraton yang tumbuh dan kita bahas, salah satunya adalah batik-batiknya Haji Bilal yang disebut nanti batik saudagar. Nah ini menarik karena keraton dianggap sebagai salah satu atau unsur penting dari kebudayaan, penggerak kebudayaan Jawa. Di situ batik, tari, musik dan lain-lain itu berpusat, bertumpu. Tetapi sebetulnya di luar itu ada hasrat publik yang juga menginginkan atau mungkin saya nggak tahu istilahnya tepat atau enggak, mereduplikasi kemungkinan mereka tidak sekadar menjadi pusat tetapi tidak menjadi penonton, tetapi juga ingin juga melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan keraton. Nah, ini membuktikan contoh-contoh ini, Anda bisa menyatakan bagaimana nih batiknya itu klasternya apa, klasifikasinya gimana ini? Jadi betul yang disampaikan Mas Kus bahwa keindahan sakralnya ilmu-ilmu batik di dalam keraton itu juga pasti juga membuat kalangan di luar keraton pengen kayak sekeren keraton lah gitu. Tetapi zaman dahulu saya baca di beberapa dokumentasi bahwa menyamai keraton itu sangat sudah dipahami oleh pihak-pihak atau masyarakat luas di luar keraton. Oleh karena itu terciptalah yang namanya batik saudaгаran. Batik saudaгаran itu adalah batik yang berkiblat atau sumber ilmunya, pattern-patternnya itu mengadaptasi batik keraton. Tetapi mereka membuat stilisasi atau kreativitas supaya jangan mirip keraton. Tabu ya. Tabu. Apa istilahnya ya jangan sekarang ya. Pokoknya mboten pareng. Istilahnya itu sangat mematuhi itu. Tetapi kan ada kaum istilahnya middle upper di luar keraton yang katakanlah secara ekonomi punya kemampuan, secara kreativitas ada, kemudian memproduksinya juga mampu, maka lahirlah yang namanya batik. Mungkin ya kalau zaman sekarang ada konglomerasinya batik lah, pengusaha-pengusaha batik yang pengen batik tapi ada garis-garis yang tidak boleh dilanggar. Nah, salah satunya adalah batik saudaгаran. Saya karena ini contohnya ya. Karena saya dari rumah kebetulan saya bawa contoh-contoh batik saudaгаran. Bisa digelar nih biar. Ini sarung. Sarung. Ini sarung cap. Sarung cap karya salah satu keluarga Haji Bilal. Waktu itu putri beliau. Putri beliau itu mempunyai putri juga yang bernama Siti Suharni. Kemudian kalau zaman dulu itu kan nama anak itu doa dan dijadikan kemudian karya atau bisnis gitu ya. Salah satunya adalah ini. Mungkin kawan-kawan sering kalau melihat karya-karya batik Haji Bilal, saya berdiri. Nah, ada stemnya. Kalau zaman dulu ada stemnya gini, Siti Suharni. Kemudian batik Jagat. Nah, ada signature-nya lah. Itu Siti Suharni. Ini salah satu contoh batik saudagaran. Ini kira-kira tahun berapa? Tetapi cap, mungkin ini sekitar 60-an lah. Sekitar 60-an. Sudah 60 tahun ini usianya. Diciptakan di tahun 1960. Tetapi ini cap. Tapi capnya kuno pun tidak sama dengan cap yang zaman sekarang. Nah, motifnya? Kenapa dibilang seperti keraton tetapi tidak boleh mirip keraton yang beliau-beliau itu melakukan stilisasi, modifikasi ya ini parang, tapi ya parangnya keraton betul ngaten gitu. Jadi gaya-gayanya seperti parang rusak atau parang kitri ya. Kalau di keraton kan putih bledak, tetapi kemudian saudagaran membuat warna kekuning-kuningan. Mungkin bisa dibandingkan dengan keraton ya. Ini untuk capnya. Nah, ini untuk katakanlah halusnya bagaimana keluarga Haji Bilal juga memproduksi sarung. Nah, ini parang yang diadaptasi dengan
atau berasal dari sumber-sumber gaya keraton, tetapi ya tidak berani parangnya mirip dengan keraton. Ada kemudian kreativitas membuat tumpal yang seperti terbalik. Ini cap atau manual? Ini adalah batik tulis. Batik tulis? Halus. Wah, luar biasa. Halus banget ya. Mungkin kalau melihat kehalusan kita bisa lihat dari cantingnya. Ini cantingnya berarti kecil banget ya? Canting nol. Nah, jadi kemudian dari motifnya kita lihat Sodagaran melakukan stilisasi atau kreativitas. Dari warnanya pun Sodagaran menggunakan warna-warna biru legam, warna-warna coklat kekuningan, supaya tujuannya tidak mirip keraton tetapi masih digemari oleh pasar. Karena tujuannya adalah untuk bisnis. Kurang lebih seperti itu. Jadi berarti ada dua pilihan, batik keraton, batik Sodagaran. Itu yang dari Jogja. Dari Jogja. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi sudah ini ada contoh yang lain lagi. Berarti apakah ini? Ini kemudian Nah, kalau tadi kita ngobrolin Sodagaran yang kemudian mengadaptasi parangnya dari keraton, ada juga tidak hanya dari keraton. Ini Mas Kos, ini namanya klite. Backgroundnya ini namanya backgroundnya ini namanya gringsing. Gringsing, orang gering. Jadi memang dulu itu filosofinya supaya yang memakai ini itu sehat, sejahtera, dijauhkan dari rasa sakit. Stilisasi dari embrio manusia itu bagaimana tumbuh kemudian menjadi seorang manusia yang berwibawa, yang punya martabat dan segala macamnya. Ini backgroundnya gringsing. Tetapi di Sodagaran gringsingnya yang bergaya keraton ini dikasih ceplokan buketan. Buketan itu rangkaian bunga. Di mana rangkaian bunganya ini punyanya pesisir. Stylenya pesisir, bukan stylenya keraton. Keraton tidak menggunakan buketan dalam motif-motifnya, tetapi backgroundnya adalah gringsing. Nah, ada gringsingnya keraton, ada kemudian buketannya pesisiran, itulah Sodagaran. Sodagaran memasukkan semua kreativitas, bagaimana caranya supaya itu indah dan itu laku di pasaran. Warnanya dia tidak memakai warna pesisiran yang genjreng itu. Warnanya pakai soga. Kalau soal pemaknaannya, apakah batik Sodagaran itu juga mempertimbangkan soal filosofinya seperti batik keraton? Walaupun tidak sedalam keraton. Karena itu tadi tujuannya kan lebih untuk marketing. Ya, untuk pasar supaya laku, supaya menjadi komoditas yang sangat disenangi. Tetapi sebetulnya itu masyarakat kita sudah perilakunya sudah dari dulu sama ya. Ada patron yaitu dari keraton batik, kemudian ada mungkin bukan peniru ya, tapi penikmat yang mencoba untuk bisa sama gitu kan. Aku sebetulnya sampai mampu detik ini, ya. Aku mirip ya iso, saya ya bisa. Aku menjadi bagian dari tradisi mereka. Itu ya semacam hasrat manusiawi yang kemudian muncullah yang diakomodasi oleh batik Sodagaran. Secara gampangnya memahami seperti kira-kira itu. Sampai dengan sekarang. Tetapi karena paham norma segala macam, ada hal-hal yang saya nggak boleh mirip. Karena itu khusus eksklusif keraton punya. Nah, sekarang kita ke batik keraton. Di keraton kita punya dua gaya, keraton Jogja. Kan Mataram kita tahu ada Jogja, ada kemudian Surakarta. Nah, di Jogja pun nanti kita bisa membahas Jogja bagaimana, Surakarta bagaimana, itu bisa satu sesi sendiri, Mas Kosje. Saya secara singkat saja. Ini tadi yang sumber inspirasinya batik Sodagaran, salah satunya keraton. Tetapi keraton itu membuat batik itu ketika Sodagaran untuk perdagangan, keraton lebih untuk upacara. Ritual. Ritual. Jadi aspek sakralnya, kemudian filosofi dan kedalaman maknanya pasti keraton lebih punya, karena memang tujuannya, visinya memakai batik adalah itu. Dan kenapa kemudian eksklusif ya,
untuk upacara-upacara di dalam keraton. Makanya kemudian kenapa di luar tembok ya sebaiknya enggak pakai, wong saya ini untuk upacara yang di dalam gitu. Ya, Nah, tidak untuk komersial ya. banyak sekali motif-motif di keraton, tetapi saya cukup singkat saja. Ini yang kebetulan yang saya bawa. Jadi kalau di keraton, Mas Kus, batik itu ini juga satu sesi sendiri, namanya daur hidup. Batik itu diciptakan mulai dari manusia masih di dalam kandungan hingga manusia kemudian berpulang, meninggal. Ada batik kemudian tingkepan, lahiran, kemudian hitanan, perkawinan, sampai kematian. Nah, yang saya bawa kebetulan yang cukup sering, karena di dalam daur hidup tuh kawan-kawan semua pasti yang paling sering dan paling gampang memahaminya adalah pernikahan. Nah, salah satunya ini batik pernikahan gaya Jogja. Gaya Jogja itu namanya Sido Asih. Sido Asih itu lebih gampangnya ditandai dengan dua lar itu dua sayap Garuda yang terpisah. Kalau bersambung itu namanya Sido Mukti. Nah, seperti Sido kan menjadi asih tuh kasih sayang. Artinya ketika pengantin pakai kain ini kan banyak filosofi atau pengharapannya supaya nanti ada datang kasih sayang, cintanya yang langgeng, kurang lebih seperti itu. Dan salah satu contohnya ketika Keraton Jogja ada Jogja didominasi oleh beledaan background putih yang tegas, hitamnya, putihnya, soganya Jogja kuat. Itu. Nah, kenapa ya? Ini saya agak kurang berani. Jadi ya secara sejarah kan kita mempelajari Jogja dibesarkan oleh sejarah-sejarah kepahlawanan, perjuangan, kurang lebih seperti itu. Maka kemudian karakter batik-batiknya saya rasa terpengaruh seperti itu. Tapi batik Jogja yang khas Jogja Keraton dengan eksplorasi warna putih itu nggak mudah ya? Tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa mencapai warna putih seperti ini. Karena kalau secara teknis Anda mungkin bisa bicara dikit nggak sih? Kalau secara teknis mungkin teman-teman pengrajin memahami itu, bahkan mungkin kita yang yang memakainya, bahwa warna putih itu didapatkan berasal dari ketika teknik perwarnaan dia diblok sama malam. Jadi ditutup sama malam. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seniman batiknya membuat warna putihnya ini ketika dilorot dia keluar putihnya, tetapi yang segaris-garis ini masih tetap muncul, menceritakan tentang motifnya dengan jelas. Karena kalau misalnya ini putus, batik putihnya keisi soga atau keisi hitamnya atau keisi indigonya, ya ceritanya pasti akan lain. Itu. Nah, itulah kenapa teman-teman batik dengan latar putih itu sekarang relatif langka, susah. Perlu kerumitan tersendiri ya, penuh kerumitan tersendiri dan kesabaran tersendiri. Gitu. Luar biasa. Ini yang khas Jogja ya, ini Keraton Yogyakarta. Keraton Jogja. Jadi ada Sido Asih, ada ini namanya parang klite. Parang klite itu parang yang dipergunakan oleh pihak atau boleh dikenakan keluarga keraton, tetapi khusus untuk permaisuri, putri. Karena seperti kita tahu, parang itu secara filosofi atau aturannya, Mas Gus, parang itu khusus untuk raja. Semakin besar, gede ukurannya, itu semakin eksklusif, semakin memang untuk raja. Namanya parang barong, sekitar 8 cm. Kalau misalnya Mas Gus ya teman-teman di Jogja selama ini kan masih lihat Sultan mengenakan parang. Nah, itu memang zaman dulu khusus hanya raja yang mengenakan itu. Nah, permaisuri, putri dan segala macam keluarganya parang klite, lebih kecil dari parang barong, mungkin sekitar 2 sentian. Seperti itu. Tetapi ini adalah aturan di dalam keraton ya, Mas Gus. Jadi teman-teman fashion designer ataupun pengrajin, seniman ya, mengekspos di luar keraton ya, it's okay. Saya sudah mendapatkan informasi itu dari pihak keraton. Tapi setidaknya kita mempelajari filosofi jadi paham. Ya ngopo kok ndadak gede-gede itu kan. Kemudian kenapa ini dikenakan pas mantenan, kan tidak tepat waktunya, pas kondangan ya. Seperti ini, dan ini pengantinnya, bukan yang datang, nanti ada lagi. Kemudian ini
ini ceplok kesatrian. Ini juga Ya. motif-motif yang diadaptasi di Keraton Jogja. Ini dulu biasanya dipakai untuk panglima dan prajurit. Ya. Oke, Jadi, ini kita yang sebutan ini Keraton Jogja. lebih cenderung punya ciri khas warna-warna yang tegas, putih, hitam, soga, Soga. indigo yang gelap. Ya. Tetapi kemudian Solo, Solo soganya dikombinasi Sebaliknya. dengan kekuning-kuningan emas, keemasan gold. Nah, penuh warna ya, seolah-olah Tidak. nutup semuanya. pun tidak nutup semuanya pun juga masih mengadaptasi masih dengan soga. Karena nanti kita akan lihat batik yang full color. Ya. Nah, ini namanya Wahyu Tumurun. Wahyu Wahyu Tumurun Tumurun. memang sebenarnya Wahyu Tumurun itu khasnya Solo punya Surakarta. Jadi ini diciptakannya di Surakarta bukan di Jogja. Maknanya itu lebih kepada doa untuk kesuksesan. Maka kenapanya Mas Kus kalau misalnya menghadiri Mas Kus meresmikan atau mendapatkan jabatan, ya adalah sesuatu yang sifatnya untuk bisnis, karir, masa depan tuh biasanya mengenakan Wahyu Tumurun. Gitu. Karena filosofinya itu. Ya. Nah, Solo itu coklat kekuning-kuningan. Tidak ada, jarang lah Solo menggunakan warna-warni ataupun bahkan putihnya yang putih memplang. Selalu hitam, soga, kekuningan. Nah, ini Parang Kusumo. Ini parangnya Solo punya, Jogja punya, tetapi karena pewarnaannya adalah coklat kekuningan, maka kemudian ini Solo punya gayanya. Nah, ini juga Sido Mukti, tetapi nah nanti kita juga satu sesi lagi Mas Kus ketika menjelaskan tentang Sido-Sidoan ini. Sidonya Solo dan Sidonya Jogja lain. Sidonya Jogja itu namanya semenan. Semen, bersemi. Jadi lebih ke tumbuh-tumbuhan apa segala macam Jogja itu. Tapi kalau Solo simetris, geometris. Kotak-kotak seperti ini. Tapi nama dan filosofinya tetap sama. Kemudian Sido Asih, ini Sido Muktinya Solo. Menarik juga ya sebetulnya antara dua keraton ini ya. Seperti ada rivalitas dalam banyak hal ya. Setelah perjanjian Giyanti, Solo itu di Surakarta jelas sana Sunan, sini Sultan. Ada Gagrak Solo di wayang, Gagrak Jogja, batik juga gitu ya ternyata ya. Ada yang beda, warnanya banyak yang mengekspos coklat atau kekuningan kuning tua, sementara Jogja yang banyak mengekspos warna-warna terang putih gitu ya. Saya nggak tahu rivalitas itu juga cukup punya pemaknaan seperti apa lagi nih kalau di dalam dunia batik. Saya secara pribadi merasakan batik Solo dan Jogja itu lebih kepada memiliki keindahan dan keunggulannya masing-masing. Artinya saya rasa Jogja ya keren, Solo juga ada kerennya. Kalau Jogja lebih ke sifat yang tegas, kemudian warna-warna yang tegas putih, soga, biru tadi, biru yang tua. Solo memang secara motif lebih edipeni ya. Cantik manis gitu. Daya bersoleknya Solo memang bisa dikatakan lebih menjadi karakternya dibandingkan Jogja yang tegas. Saya rasa itu. Jadi terlepas dari Giyanti atau tidak, batiknya itu luar biasa ya. Itu sangat subjektif. Teman-teman bisa memilihnya cenderung ke gaya apa, tetapi paling tidak kawan-kawan memahami, oh iki Solo, iki Jogja, nggak ketuker gitu. Betul, sebagai karya kebudayaan ini luar biasa ya, nilainya sangat tinggi gitu ya. Oke, karena kita membincangkan tadi ada batik Solo, Keraton, batik Saudagaraan, ini ada batik yang lain lagi nih. Kita masih tersisa katakanlah 2. Jadi Mas Kos yang tadi saya sampaikan, ketika kita membahas batik di luar keraton, kemudian itu dimiliki bisnisnya oleh kaum middle uppernya ya untuk bisnis. Batik pun juga diadaptasi atau diadopsi oleh kaum yang katakanlah tidak middle up, middle low ke segmentasi untuk yang katakanlah tidak yang ekonomis gitu. Gitu kami biasa menyebutnya batik rakyat atau batik pedalaman. Itu ceritanya kurang lebih sama. Gurunya
sumbernya masih keraton, Patronnya keraton. patronnya keraton, tetapi bedanya tingkat keahlian membatiknya itu tidak semumpuni seperti keraton ataupun saudagaraan. Jadi relatif sederhana, dan pembatikannya itu biasanya diproduksi di sela-sela proses nandur di sawah. Jadi kan Tani ya, sehari-harinya. disambi-sambinya, jadi samben gitu Mas. Jadi artinya ya pokoknya seneng aja membatik. Tetapi ini kalau saya sudah berbincang dengan teman-teman kolektor, ini pun juga sama menariknya. Karena artinya juga kadang-kadang diproduksi lama, dan kemudian ya itu tadi yang Mas Gus bilang, batik pun sama seperti benda seni lainnya menjadi penanda zaman. Jadi tetap kita tuh mencintai batik dengan sesuai selera kita masing-masing. Ini namanya Satrio Manah. Nah, Satrio Manah itu biasa dikenakan Mas Gus untuk kalau kita lagi tunangan. Nah, misalnya Satrio Manah, jadi satrianya tuh sudah memanahkan rasa cintanya, memiliki gue tag ya lu ya gitu. Maksudnya saya untuk jadi milik saya Manahnya nanti memanah atau manahnya ati? manah ati ya. Jadi artinya itu menyatakan bahwa calon istrinya itu menjadi pilihannya calon suaminya. Nah, biasanya tuh zaman dulu orang nggak usah banyak ngomong, dari kainnya sudah mempresentasikan maksudnya. Maksud. Tetapi ini versi batik rakyat. Nah, jadi kan ini berkembang di Jogja? Ya. Atau di banyak daerah yang lain? Di banyak daerah yang lain. Maksudnya kan di sepanjang kemudian ke Jawa Timur, ke sepanjang Pacitan, Tulungagung, apa segala macam kan juga ada membatik. Nah, ini batiknya tidak sehalus bikinan keraton ataupun katakanlah, jadi cukup dipahami. Oh, pokoknya ini Satrio Manah gitu. Kurang lebih keluarnya seperti ini. Sayangnya saya nggak bawa Satrio Manah Satrio Manahnya yang versi keraton. Kemudian ini ada yang ngejreng ini ya. Nah. Saya sangat tertarik nih dengan yang ngejreng-ngejreng ini. Berarti Mas Kos seleranya pesisiran ya. Nah, jadi kawan-kawan semua, ketika tadi kita membahas keraton, Jogja, Solo, kemudian saudagaraan dan batik rakyat atau batik pedalaman, ada satu lagi yang batik yang murni memang untuk perdagangan dan memang sesuai dengan lokasinya ada di pesisir. Maka kemudian selain perdagangan kan untuk dijual, juga dipengaruhi oleh para yang pendatang. Pendatang Gujarat, Chinese, kemudian zaman Belanda, zaman Jepang. Itulah kemudian yang melahirkan batik-batik di sepanjang pesisir. Kita menyebutkan batik pesisir. Biasanya batik Cirebon, Pekalongan, Madura, Lasem, seputar itu. Warnanya tidak mengadaptasi keraton punya. Pantai utara Jawa itu ya, sepanjang itu ya. Selatan pun mungkin Garutan, Banyumas, apa segala macam juga sama. Jadi story-nya tetap sama karena untuk berdagang dan mereka keluar dan datang. Nah, motif-motifnya pun juga kemudian mengadaptasi biasanya flora dan fauna yang waktu itu ada. Begitu Mas. Jadi ada burung hong, kemudian ada makhluk-makhluk mitologi. Kalau dipengaruhi Cina itu ada kilin. Ini yang di Pekalongan, Mas Gus tidak akan menemukan motif-motif naga maupun nah kayak seperti ini. Ini adalah batik pesisiran teman-teman semuanya. Sarung ini ya? Ini sarung Pekalongan. Mas Gus bisa menemukan warna kuning, ada merah, ada biru seperti ini, ya hanya di pesisiran. Artinya khas pesisiran. Maksudnya di Jogja ya bisa memproduksi seperti ini, tetapi khasnya karakter ini dipunyai oleh batik pesisiran. Ini Pekalongan. Oke, Mbak, waktunya nggak bisa panjang lagi. Jadi saya terpaksa harus ngerem ini, Bang, itu tidak bisa detail lagi. Tapi paling tidak saya ingin menanyakan lagi, sekarang problemnya apa dalam dunia perbatikan di tanah air, khususnya di Jogja? Jadi problem itu banyak, tetapi paling tidak yang utama sekarang. Yang sekarang yang urgent, kalau boleh saya sampaikan, berdiskusi dengan teman-teman pengrajin maupun paguyuban batik, sekarang tuh darurat pemahaman batik. Artinya batik yang asli atau batik yang
seperti batik tetapi bukan batik. Jadi batik yang asli yang dipahami adalah batik yang melibatkan ada malam panas. Tetapi maksudnya adalah melibatkan apa? Ada aspek humannya ya Mas Kus. Karena ini adalah karya seni budaya yang kemudian di situ ada malam sebagai perintangnya dan ada manusia yang mengerjakannya. Apakah itu ditulis dengan canting ataukah dicap dengan cap canting. Nah, itulah yang kemudian sorry itu saya mesti sampaikan juga bahwa bahkan pembuat kebijakan pun juga kita mesti telaah lebih lanjut bahwa kebijakannya mari mencintai batik sing pripun, batik yang sebesar-besarnya memang diproduksi oleh pembatik, artinya yaitu tadi karena ada batik yang bukan diproduksi oleh pengrajin batik, ya ini batik gampangnya teman-teman bilangnya batik printing. Atau itu sebenarnya kita mestinya bahasanya yang tepat bukan batik printing tapi tekstil bermotif batik. Karena itu bukan batik. Ngeten. Nah, di Jogja motifnya saja, industrial gitu ya. Bahkan tidak industrial, bahkan motif-motif kuno ditembak kemudian di-print. Nah, kalau misalnya kita melihat batik seperti biasanya kita butuh waktu tulis setidaknya 6 bulan, 3 bulan lah kalau mau ngebut. Cap berminggu-minggu. Tetapi printing dalam beberapa hitungan jam sudah berprint. Tetapi kita tidak sedang berkegiatan budaya, artinya dalam rangka batik yang sesungguhnya ya. Nah, itu yang kemudian kebijakan mari mencintai batik, tetapi batik katakanlah seragam, sekolah ataupun kedinasan itu mari kita telah lebih lanjut apakah sudah 100% batik. Ngaten. Kalaupun itu bisa 100% batik yang beneran batik dengan cap, sudahlah, insya Allah kita tidak punya PR demand batik terancam apa segala macam, kebutuhan menurun apa segala macam. Ya sebenarnya saingan kita itu jangan-jangan hanya karena pemahaman kita kurang pas atau kurang tuntas dengan batik, ngaten Mas. Jadi batiknya itu bukan tekstil bermotif batik, tetapi batik yang melibatkan malam panas dan pengrajin. Bukan terus kemudian kita ngeblok printing, oh tidak. Tetapi setidaknya kita tuh paham. Batik tulis seperti apa, cap apa, bukan batik seperti apa. Kalau kita mau melestarikan batik, ya ayo kita yang melibatkan pengrajin batik. Jadi kultur kita dalam berbatik mulai terpotong ketika batik itu dipahami secara keliru. Antara lain hanya berupa tekstil yang bermotif batik. Terus mengatasnamakan harganya supaya murah atau tidak, itu naif ya. Sorry itu saya mainnya kurang jauh. Karena batik satu warna, saya rasa apalagi dengan kuota yang katakanlah misalnya satu sekolah, satu kedinasan, pasti ya pengrajin batik akan mempertimbangkan masalah efektivitas, diskon segala macam. Saya rasa batik dengan satu warna masih bisa dikejar di harga di bawah 100 ya gitu. Dan perkataan bahwa sangat mahal itu ya sangat relatif karena teman-teman kan juga bisa mengkonsumsi barang-barang yang katakanlah di atas itu tetap diusahakan kalau merasa butuh dan merasa cinta ya gitu. Jadi mungkin kita bisa sedikit demi sedikit, saya secara pribadi ayo silahkan nanti akan tumbuh tekstil bermotif batik juga ada, tetapi kita itu hidup itu paham kayak naik mobil gitu. Ketika ada yang naik Mercy, ada naik pakai Avanza, pakai yang Karimun segala macam. Jadi ada batik pun juga ada kelasnya. Tetapi kita nggak ngomong, alah yang kemarin kayak gini aja, harganya segini. Nah, itu kan karena tidak paham prosesnya, gitu. Oke, makasih Mbak Elok. Mudah-mudahan slogan Jogja Kota Batik Dunia tidak bergeser menjadi Jogja Kota Tekstil Bermotif Batik gitu ya. Itu maksudnya bikin tapi sepakat. Jadi artinya itu kita itu ngomong bahwa kota batik dunia, jangan sampai pemahaman kita tentang standar batik yang benar itu salah, paling tidak gitu. Dan jangan sampai pengrajin batik di Jogja itu tambah surut karena demand-nya tidak tinggi. Dan penentu kebijakan kota mudah-mudahan bisa paham dengan soal ini ya. Semoga, amin. Terima kasih Mbak Elok atas pertemuan ini, obrolan yang sangat bermanfaat meskipun pendek. Oke, pemirsa sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya Gus Sundarto di acara Kota Seni kita di edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.